Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Idayu Wayan Lasmi merasa kecewa karena perkataan Andika, si pendekar selebor. Gerangan, apa yang telah dikatakan Andika? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ketut Regek tetap bersikeras. Dia ikut bangkit membarengi pendekar tampan ini. Dan ini membuat Andika jadi mangkel pada sikap bandel anak muda tanggung itu. Dengan menyeringai jengkel, Ketut Regek ditotoknya. Saat itu juga tubuh pemuda tanggung itu kejang mematung. Wajahnya masih mendongak kaget, matanya berkedip-kedip kelimpungan. Mulut usilnya yang masih bisa digerakkan segera saja melancarkan sumpah serapah pada Andika. Andika makin mangkel, sambil menggeleng-gelengkan kepala, disumpalnya mulut Ketut Regek dengan daging kelapa rujak degan. Teriak Ketut Regek kalap. Lembah di sebelah timur wilayah Tabanan, tempat Ki Lantagaini mengadu jiwa, digempur kekuatan hitam Artapati yang merupakan musuh lamanya. Entah sudah berapa puluh jurus telah berlalu, dan selama itu pula Ki Lantagaini berada di bawah tekanan serangan laki-laki yang sebenarnya sudah mati dan berjuluk Ki Rawa Rontek ini. Mati-matian Ki Lantagaini menyelamatkan selembar nyawa dari tangan keji Artapati. Dalam pertempuran terdahulu, Ki Lantagaini mendapat dukungan dari ketiga saudara seperguruannya yang lain. Namun ketiga saudaranya itu tewas. Dan kendati demikian, Ki Lantagaini pun bisa membunuh Artapati. Sayang, kini berbeda. Laki-laki tua ini harus menghadapi datuk sesat itu seorang diri. Untuk bisa menang, dia tidak yakin. Bahkan, kalaupun bisa selamat, itu pun sudah terlalu sulit. Hiat! Artapati terus mendesak Ki Lantagaini dengan serangan-serangan mematikan. Tidak ada lagi ancaman gelang-gelang berapi seperti sebelumnya. Tapi bukan berarti serangannya tidak lebih ganas. Laki-laki yang menamakan diri Ki Rawa Rontek kini justru mengerahkan ilmu hitam pukulan peremuk dalam. Bentuk serangan yang amat sukar dihadapi dalam pertarungan jarak dekat. Karena tidak ingin pengaruh pukulan peremuk dalam melemahkan benteng pertahanan dan mengacaukan perhatiannya, Ki Lantagaini berusaha sekuat mungkin untuk bertarung jarak jauh. Paling tidak bisa menjauhi lawannya. Desakan Artapati saat itu adalah bagaikan serangan iblis yang tak berbelas kasihan. Rangsekannya liar dan buas. Dia seolah telah menjelma menjadi makhluk terganas di muka bumi ini. Sepasang tangan dan kaki Ki Rawa Rontek yang memiliki otot-otot kenyal, menggelembung dan berkulit keras serta berbulu kasar menderu kian kemari. Sepasang tangan
dan kaki Ki Rawerontek yang memiliki otot-otot kenyal, menggelembung, dan berkulit kera serta berbulu kasar menderu kian kemari. Di sekelilingnya berhembus semacam sulubung kekuatan kasat mata yang mampu membuat seluruh tulang belulang lawannya terasa remuk. Seperti kebuasan terjangannya, wajah Artapati pun memancarkan kebuasan. Helai-helai rambutnya yang panjang sebatas punggung menyatu dan bergumpal seperti bulu-bulu domba. Bentuk wajahnya persegi dengan rahang kekar, alis matanya hitam hampir menyatu. Di bawah alisnya tampak bersinar jalang sepasang mata yang membiru pada seputar kelopaknya. Bentuk hidungnya membengkok. Tulang hidung dekat matanya tampak menonjol, nyaris sama panjang dengan cupingnya. Sedangkan bibirnya hanya seperti garis tipis memanjang dengan ujung-ujung menekuk berkesan menggiriskan. Di samping itu, bentuk tubuh Artapati pun menyeramkan. Orang bernyali kecil pun akan takut jika baru melihat seluruh otot di bagian tubuhnya yang menonjol. Apalagi bahunya besar dan dadanya bidang, batang lehernya seperti beton, kaku, serta kekar. Di beberapa bagian kulitnya tumbuh sejenis jamur menggumpal. Mungkin karena telah begitu lama terpendam di perut bumi. Semua itu bisa terlihat karena laki-laki ini hanya mengenakan celana hitam sebatas lutut yang sudah koyak di mana-mana. Ada lagi yang tak kalah menyeramkan dari semua itu. Di lehernya terdapat bekas luka melingkar. Daging-daging kecil tampak menyembul keluar dari lukanya. Kalau menyaksikan bekas luka itu, Ki Lantagaini jadi bergidik. Rawerontek, ilmu hitam itu telah menghidupkannya kembali. Tapi, bagaimana dia bisa hidup kembali tanpa bantuan orang lain dengan memberinya darah perawan sebagai pembangkit? Memang, sewaktu Ki Lantagaini, Andika, dan Idayu Wayang Laksmi memasuki Goa Karang Hitam beberapa waktu lalu, tanpa disengaja, darah dari luka Idayu Wayang Laksmi menetes-netes di tubuh Artapati. Walaupun tak terlalu banyak, tapi itulah awal kebangkitan kembali tokoh hitam berjuluk Ki Rawerontek. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman tonton Pendekes Lebor video playlist Darah Pembangkit Mayat. Artapati terus merangsek Ki Lantagaini makin ganas. Sementara kedudukan laki-laki tua guru yaksa itu pun kian terhimpit. Di satu kesempatan, seiring raungan berat, Artapati menyapukan tangan di udara. Cakaran tangannya hendak melantakkan kaki Ki Lantagaini yang masih melayang di udara. Gerakan yang demikian cepat ini membuat Ki Lantagaini tidak mungkin lagi menarik kaki. Satu-satunya jalan baginya untuk menghadapi sambaran cakar Artapati adalah menyambutnya dengan kaki. Maka segera disalurkannya seluruh kekuatan tenaga dalam pada kaki. Paling tidak ini bisa menyelamatkan kakinya dari keremukan. Dan hadrak, benturan keras terjadi antara cakar Artapati dengan tulang kaki Ki Lantagaini. Laki-laki tua, guru dari yaksa ini meraung tinggi. Wajahnya disesaki warna merah karena menahan sakit luar biasa. Nyerinya bahkan terasa sampai ke seluruh jaringan tubuhnya. Semula harapan Ki Lantagaini adalah kakinya tidak mengalami luka parah. Tapi kini harapannya hanya pepesan kosong. Betapa tidak merasakan bagian tulang di pergelangan kakinya seperti direncah-rencah. Tubuh orang tua itu melayang di udara, lalu ambruk berdebam di tanah. Di wajah itu, Ki Lantagaini menggelepar-gelepar sambil memegangi pergelangan kaki kanannya. Debu di bawah rumput terangkat ke udara, merubung tubuhnya. Har, har, har. Masih juga kau mau bersikeras untuk menyembunyikan gulungan
lontar itu padaku. Cemooh Artapati dingin. Demi Tuhan, kau bunuh aku akan lebih baik daripada harus menyerahkan gulungan lontar itu padamu, iblis. Hardik Kilantageni di tengah-tengah erangan. Har, 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 har. Lagi-lagi Artapati tertawa ganjil. Wajahnya mendongak menantang langit. Tampaknya dia begitu puas jika melihat seseorang menggelepar-gelepar kesakitan. Kilantageni sekarang melihat kesempatan untuk menyerang. Dalam keadaan sehat, dia tidak akan sudi berbuat curang dengan memanfaatkan kelemahan lawan. Tapi keadaan kali ini jauh berbeda. Segala cara harus diusahakan untuk dapat mencegah tokoh hitam ini merajai dunia persilatan. Sambil menghempas napas untuk menguasai rasa sakit, lelaki tua itu bangkit dalam sekali sentakan. Tanpa menghiraukan bakal kehilangan nyawa, diterkamnya kepala Artapati. Sementara kedua telapak tangannya siap mendongkel leher datuk sesat itu. Dia memang berusaha kembali memisahkan kepala Artapati dari tubuhnya. Ya, sayang 1000 kali sayang. Artapati rupanya hendak mengecoh Kilantageni. Sengaja wajahnya mendongak agar lawan mengira dirinya lengah. Padahal pada saat yang bersamaan tangannya telah siap dengan pukulan Pramuk Dalam tingkat 16. Tingkat pukulan hitam yang bisa melebur baja setebal 1 hasta dari dalam. Dan bes, tak dapat dicegah lagi. Sepasang telapak tangan melebar Artapati memakan dada Kilantageni, sehingga mata lelaki tua itu seketika terbelalak lebar. Bahkan otot-otot merah di matanya membersit jelas. Tubuh tua Kilantageni kontan tergantung-gantung lunglai di atas telapak tangan Artapati yang menengadah. Lubang hidung, mulut, telinga, mata, bahkan dari setiap pori-pori kulit Kilantageni mengeluarkan darah kental kehitaman. Orang tua itu telah gugur dengan tubuh bagian dalamnya hancur lebur. Bagaimana nasib Kilantageni selanjutnya? Simak jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.